Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih menunggu ya pembahasan OSN 2022 selanjutnya? Ini dia nih videonya, pembahasan soal-soal OSN part 3 untuk mata pelajaran IPA bidang fisika. Yuk kita mulai. Untuk soal nomor 1, di dalam lemari pendingin, daging dapat membeku karena menyerap kalor. Nah, benarkah pernyataan ini? Daging dapat membeku karena menyerap kalor? Ya, bukan ya. Ini pernyataannya salah. Kenapa salah? Karena membeku bukan termasuk ke dalam peristiwa menyerap kalor. Seharusnya membeku termasuk ke dalam peristiwa melepas kalor. Yang termasuk ke dalam peristiwa menyerap kalor antara lain proses mencair, menguap, dan juga menyublim. Nah, sekarang lihat bagian pernyataan bawahnya ya. Lemari pendingin memerlukan energi listrik untuk beroperasi sehingga dapat membekukan daging. Ya, betul. Dengan adanya energi listrik dapat digunakan untuk membekukan daging. Jadi, pernyataan yang di bawahnya benar. Sehingga pernyataan atasnya salah, kemudian alasannya benar. Jawabannya adalah yang D, salah benar. Selanjutnya soal nomor 2. Gambar berikut ini menunjukkan osilasi pada suatu titik yang dilalui oleh gelombang dengan panjang gelombang 12 meter. Cepat rambat gelombang tersebut adalah titik-titik meter per sekon. Nah, sesuai dengan soal yang diketahui adalah panjang gelombangnya 12 meter. Adik-adik masih ingat lambang panjang gelombang? Panjang gelombang lambangnya lambda seperti ini ya. Panjang gelombangnya sebesar 12 meter. Nah, untuk menghitung berapa cepat rambat gelombang, maka kita harus mencari nilai V-nya. Nah, untuk menghitung nilai V, maka rumus yang digunakan V sama dengan lambda dibagi dengan periode. Atau bisa juga sih dikali dengan frekuensi. Pilih salah satu saja ya. Nah, masih ingat apa itu periode? Periode adalah waktu yang digunakan untuk melakukan satu gelombang. Lihat dari gambar ini. Total keseluruhannya ada 2 gelombang ya. Kalau satu gelombang dari mana? Dari titik A, kemudian sampai titik E. Ini hanya satu gelombang. Nah, sesuai dengan pengertian periode, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang adalah yang ini waktunya. Jadi, untuk menempuh satu gelombang memerlukan waktu 4 sekon. Nah, itulah periodenya. Jadi, periodenya adalah 4 sekon. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus cepat rambat ini. Lambda dibagi T atau panjang gelombang dibagi dengan periodenya. Panjang gelombangnya adalah 12 meter, dibagi periodenya adalah 4 sekon. Sehingga 12 dibagi 4 adalah 3 dengan satuan meter per sekon. Jawabannya yang C. Berikutnya nomor 3. Jika jarak antara dua muatan listrik diperkecil menjadi 1/3 kali jarak semula, maka gaya kolom antara kedua muatan menjadi berapa kali? Nah, ini ada cara cepatnya ya, berkaitan dengan perubahan jarak antara dua muatan listrik di materi tentang hukum kolom. Caranya adalah dengan dibalik dan dikuadratkan. Nah, sesuai dengan soal, jaraknya diperkecil 1/3. Kemudian angka 1/3 ini kita balik, jadilah 3/1. Atau 3/1 sama dengan 3 kan? 3 dibagi 1 sama dengan 3. Setelah itu, angka 3 ini harus kita kuadratkan. 3 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, inilah besar gaya kolom yang sekarang. Jadi, pada saat diperkecil 1/3 kali semula, maka gaya kolomnya menjadi 9 kali semula. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 4. Besar gaya magnetik yang terjadi pada kawat berarus listrik yang berada di suatu medan magnet dipengaruhi oleh titik-titik. Nah, berkaitan dengan besar gaya magnetik, ini adik-adik harus ingat tentang gaya Lorentz. Nah, untuk gaya Lorentz dirumuskan F sama dengan bil atau B dikali I dikali dengan L. Apa itu B? B adalah besarnya kuat medan magnet. Apa itu I? I adalah kuat arus listrik. Apa itu L? L adalah panjang kawat. Sehingga yang mempengaruhi besarnya gaya Lorentz atau gaya magnetik ada 3 ini ya. Kuat medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat. Kita lihat pilihan-pilihannya. Untuk kuat arus, betul. Bahan kawat, salah. Panjang kawat, betul. Dan diameter kawat, salah. Sehingga jawabannya 1 dan 3 yang B. Lanjut untuk soal nomor 5.
pada suatu kegiatan observasi untuk meneliti sifat berbagai benda diperoleh data sebagai berikut ini. Berdasarkan hasil observasi di atas diperoleh kesimpulan. Nah, adik-adik masih ingat perbedaan antara zat padat, zat cair, dan juga gas? Untuk zat padat, bentuk dan volumenya selalu tetap. Untuk zat cair, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, sedangkan volumenya selalu tetap. Dan untuk gas, bentuk dan juga volumenya selalu berubah. Nah, sekarang kita lihat ya tabelnya. Untuk tabel yang ini, benda berubah bergantung tempat atau wadah, artinya berkaitan dengan bentuknya. Apakah bentuknya berubah atau tidak? Kalau jawabannya iya, artinya bentuknya berubah. Sedangkan kalau jawabannya tidak, artinya bentuknya tidak berubah atau tetap. Nah, sekarang untuk kolom yang ini, volume berubah bergantung tempat wadahnya. Artinya, apakah volumenya berubah atau tidak? Kalau jawabannya tidak, artinya volumenya tetap. Kalau jawabannya ya, artinya volumenya berubah. Dan yang satu lagi, dapat mengalir atau tidak. Kalau jawabannya ya, artinya dapat mengalir. Kalau jawabannya tidak, artinya tidak dapat mengalir. Nah, untuk perbedaan antara zat padat, zat cair, dan juga gas yang paling mudah dilihat dari bentuk dan volumenya ya. Kalau benda P, bentuknya berubah, sedangkan volumenya tetap. Artinya, benda P termasuk ke dalam zat cair, sedangkan benda Q bentuknya tetap dan volumenya tetap. Jadi benda Q termasuk ke dalam zat padat. Dan satu lagi benda R, bentuknya berubah dan volumenya juga berubah, sehingga benda R termasuk ke dalam gas. Jadi kesimpulannya adalah untuk yang A, P dan Q adalah padat, salah. Yang B, P dan R adalah gas, salah. Kemudian yang C, P adalah cair, ya betul. Kalau yang D, R adalah padat, salah ya. Jadi sudah pasti jawabannya yang C. Lanjut untuk soal nomor 6. Sebuah bimetal dibuat dari dua bahan logam di antara 4 logam yang terdapat dalam tabel berikut. Pada gambar diilustrasikan perubahan bentuk bimetal tersebut sebelum dipanaskan dan sesaat setelah dipanaskan. Berdasarkan gambar dan tabel di atas, pasangan bahan logam P dan Q yang mungkin adalah... Nah, adik-adik ingat kan konsep tentang bimetal? Nah, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Sekarang perhatikan sebelum dipanaskan dan setelah dipanaskan. Sebelum dipanaskan, keping bimetalnya masih lurus ya. Logam P berada di atas, logam Q berada di bawah. Nah, setelah dipanaskan ternyata melengkungnya ke arah bawah atau melengkung ke arah Q. Sehingga koefisien muai logam Q lebih kecil daripada koefisien muai logam P. Atau kalau kita balik, koefisien muai logam P yang lebih besar dibandingkan koefisien muai logam Q. Sehingga pasangan bahan logam P dan Q yang mungkin adalah, ingat ya, koefisien muai logam P yang lebih besar daripada Q. Nah, lihat ya, untuk yang barisan sebelah sini, ini adalah untuk logam P. Dan yang sebelah sini, ini adalah untuk logam Q. Artinya, koefisien muai logam P harus lebih besar daripada koefisien muai logam Q. Jika yang nomor 1 M1 adalah logam P 0,000019, kemudian logam Q-nya M2 0,000012, betulkah? Ya, betul ya. 19 dan 12 lebih besar yang 19. Jadi nomor 1 betul. Berikutnya untuk nomor 2 M3 dan M2. M3-nya yang 26, cukup lihat angka belakangnya ya supaya lebih mudah. Kemudian M2. M2-nya 12, 26 dengan 12 lebih besar yang 26 ya. Jadi nomor 2 pun betul. Berikutnya M3 dan M4. M3-nya 26, M4-nya 17, 26, 17. Jadi lebih besar yang M3 kan? Jadi nomor 3 pun betul. Nah, satu lagi M2 dan M4. M2-nya 12, sedangkan M4-nya 17. Harusnya M4 lebih besar ya daripada M2. Jadi untuk nomor 4 pasti salah. Nah, jawabannya jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang A. Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Panjang potongan kayu tersebut adalah titik-titik milimeter. Nah, sekarang perhatikan ya, ini adalah gambar dari jangka sorong. Untuk menentukan angka yang terukur oleh jangka sorong, kita harus menghitung berapa skala utamanya dan berapa skala noniusnya. Untuk mencari skala utama, lihat yang deretan sebelah sini. Ada angka 0, angka 1, angka 2,
angka 3, dan seterusnya. Dan patokannya jangan sampai melebihi angka 0 yang ini ya. Nah, sekarang kita hitung ada berapa garis setelah angka 2 sebelum angka 0 yang di bawah sini. Kita hitung yuk bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya angka 2 ini lebih 6 garis, atau kita tulis 2,6. Berikutnya skala nonius. Nah, untuk skala nonius, lihatnya yang barisan sini ya, yang paling bawah. Nah, cara melihatnya adalah cari satu garis yang lurus dari atas sampai bawah. Sekarang kita lihat, untuk angka 1 tidak terlalu lurus ya, angka 2 pun tidak, angka 3 belum terlalu lurus, dan angka 4, nah ini dia, angka 4 sudah lurus, sehingga skala noniusnya di angka 4. Untuk penulisan skala nonius di sini, kita gunakan angka 0, 2 angka setelah desimal. Angka akhirnya adalah angka 4, jadi 0,04. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan. 2,6 kemudian ditambah 0,04 adalah 2,64. Nah, ini satuannya masih cm adik-adik. Sedangkan di soal harus diubah menjadi milimeter. Setiap 1 cm sama dengan 10 mm. Sehingga untuk mengubah dari cm ke milimeter tinggal dikali dengan 10. Jadi 2,64 dikali dengan 10 adalah 26,4 dengan satuan milimeter. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 8. Umar tidak dapat membaca pada jarak normal di 25 cm. Saat melihat benda, dia bisa melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter atau lebih. Nah, dari soal ini kita bisa ketahui bahwa Umar menderita penyakit rabun dekat ya. Kenapa rabun dekat? Karena Umar hanya dapat melihat dengan jelas jika jaraknya 1 meter atau lebih. 1 meter itu kan sudah cukup jauh ya adik-adik. Artinya Umar tidak jelas pada saat melihat dalam jarak dekat. Tetapi kalau jaraknya jauh bisa melihat. Nah, nama penyakitnya rabun dekat atau disebut dengan hipermetropi. Berikutnya, agar dapat melihat pada jarak normal, Umar perlu menggunakan kacamata dengan spesifikasi berikut. Nah, untuk rabun dekat atau hipermetropi dapat dibantu dengan menggunakan kacamata lensa cembung. Nah, kekuatan kacamata lensa cembung dapat menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan 100 per jarak baca normal dikurangi 100 per jarak terdekat yang ia bisa lihat. Kita kasih simbol SD ya. SN adalah jarak normal, SD adalah jarak terdekat karena rabun dekat. Jarak normalnya adalah yang ini, 25 cm. Sedangkan jarak terdekatnya yang ia bisa jelas melihat adalah 1 meter. Nah, ini adalah jarak terdekat atau SD. Sekarang kita masukkan ya. 100 per 25 dikurangi 100 per 1 meter. Nah, 1 meter ini kita harus ubah dulu menjadi cm ya, untuk mengikuti jarak normalnya. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi jarak terdekatnya kita masukkan angka 100 juga. 100 dibagi 25 adalah 4, dikurangi 100 dibagi 100 adalah 1. Jadi 4 diambil 1 adalah 3. Nah, kekuatan lensa kacamatanya adalah 3 dengan satuan dioptri. Jadi pilihannya daya kacamatanya sebesar 3 dioptri yang ini ya. Daya kacamata sama saja dengan kekuatan lensa kacamatanya. Sedangkan nomor 2 berarti sudah salah nih. Nah, satu lagi kita akan mencari jarak fokus. Untuk menghitung jarak fokus kita bisa gunakan rumus F sama dengan 100 per P atau kekuatan lensanya. Nah, jadi F-nya atau jarak fokusnya adalah 100 per kekuatan lensanya adalah 3 dioptri. Jadi 100 dibagi 3 adalah 33,3 cm. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Jarak fokus lensanya adalah 33,3 cm. Nah, jadi sudah pasti nih jawabannya 1 dan 3 saja ya, yang B. Soal berikutnya, nomor 9. Jika pasangan besaran turunan dan besaran pokoknya dituliskan dalam format besaran turunan dan besaran pokok, pasangan berikut ini yang sesuai adalah, nah, di antara besaran turunan dan besaran pokok yang mudah dihafal adalah besaran pokok ya. Ingat saja jiwa SMP. Apa saja itu? Besaran pokok terdiri dari jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik,
suhu, massa, dan panjang. Jadi yang tidak termasuk ke dalam jiwa SMP ini artinya bukan termasuk ke dalam besaran pokok ya adik-adik. Sekarang kita lihat. Untuk besaran pokok artinya ada di bagian kedua setelah besaran turunan ya, atau yang ada di bagian kanan ini. Kalau tidak ada di jiwa SMP artinya bukan besaran pokok. Untuk nomor 1, massa, panjang, dan waktu masih mungkin. Nomor 2, ada muatan listrik nih. Nah, ini sudah pasti bukan. Nomor 3, massa, panjang, dan waktu ini juga masih mungkin. Nomor 4, gaya dan panjang. Nah, ada gaya. Gaya bukan termasuk ke dalam besaran pokok. Sehingga sudah pasti nih jawabannya nomor 1 dan juga nomor 3 yang B. Itu ya cara cepatnya. Berikutnya nomor 10. Dilakukan percobaan mereaksikan larutan asam sulfat dan natrium hidroksida dengan konsentrasi yang sama. Pernyataan yang benar yang berhubungan dengan reaksi tersebut adalah, nah ini adalah proses penggaraman atau penggabungan antara asam ditambah dengan basa akan menghasilkan garam. Dan satu lagi, air. Nah, garam yang dihasilkan dari pencampuran asam dan basa sifatnya netral. Netral di sini artinya tidak asam dan juga tidak basa. Nah, sesuai dengan soal dilakukan percobaan mereaksikan larutan asam sulfat. Ini berarti sifat yang asamnya. Dan natrium hidroksida. Nah, natrium hidroksida ini yang bersifat basa. Sehingga asam dicampur dengan basa hasilnya akan menjadi garam atau bersifat netral. Nah, jadi jawabannya sudah pasti yang C. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.